Sip. Kelihatan ya, Ralf ya? Slide-nya kelihatan, Ralf? Iya, Pak, sudah kelihatan. Oke, thank you. Baik, saudara-saudara, hari ini seperti yang saya sampaikan sebelum UTS, kita fokus ke penghasilan dan expense, nanti ujungnya berarti bagaimana menghitung PPh badan secara komprehensif. Ya, kalau kita punya waktu, saya akan tambahkan dengan bagaimana transaksi untuk perusahaan-perusahaan atau jasa-jasa tertentu, ya, dan juga ngisi SPT, ya. Nah, untuk Anda ketahui dan Anda ingat, nanti di 3 materi terakhir itu nanti Anda ketemu dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Jadi Ibu Bapak dari IKPI itu nanti akan memberikan materi terkait dengan review atas ujian sertifikasi konsultan pajak. Jadi itu sudah dimulai dari kakak kelas Anda ya, dan Anda juga kayaknya dulu waktu ikut hukum pajak ya, itu Anda ikut USKP KUP namanya ya kan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, nanti di sini Anda nanti akan ikut review untuk ujian sertifikasi konsultan pajak yang PPh Badan. Nah, UAS-nya nanti ada 2. UAS khusus PPh Badan itu dengan saya, ya, itu nanti dapat nilai. Kalau satunya itu sertifikasi. Jadi kalau Anda lulus, Anda dapat sertifikat untuk yang PPh Badan. Gitu ya. Jadi itu 3 pertemuan terakhir. Jadi ada sekitar 7 pertemuan sisa, 4 di depan dengan saya, 3 terakhir dengan teman-teman atau ibu bapak IKPI. Ya. Bagaimana mekanisme pertemuannya nanti mungkin Ralf dengan Bu Widuri akan koordinasi. Ya. Nah ini kalau Anda masih ingat waktu pertemuan 2 atau 3, kita sudah bahas kan ya. Ada definisi income-nya akuntansi, ada definisi income-nya tax. Dan sebenarnya secara substansi semua income-nya akuntansi itu juga dianggap income atau penghasilan di pajak. Ya, jadi nggak ada bedanya. Selama akuntansi mengatakan itu income ya, di tax itu income. Kalau akuntansi bilang itu bukan income ya, di tax juga bukan income. Ya. Nah, yang membedakan atau yang disebut secara khusus di pajak adalah ada beberapa income yang dibedakan berdasarkan sumber. Kalau di akuntansi kayaknya khususnya ketika kita melihat di income statement itu paling dibedakan berdasarkan mana yang core bisnis, mana yang di luar bisnis kan. Kalau yang core masuk di sales atau service revenue yang paling atas, sisanya masuk di other revenue, ya kan? Nah kalau di pajak sumbernya kan ada 4, khusus untuk badan mungkin 3 gitu ya, ada 3 sumber. Sementara kalau yang kedua, pajak itu membedakan income itu berdasarkan kapan kita ngakuin income, ya, dan kapan atau bagaimana cara kita ngenain PPh. Ya, semoga masih ingat sekali lagi ya. Kalau sumber ini, ya, khusus untuk badan, ya, itu yang hijau apa nih? Ungu tua dan ungu muda gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, yang badan itu 2, 3, 4. Kalau yang nomor 1 ini kan lebih banyak dengan orang pribadi. Jadi orang pribadi itu ada 4 sumber income-nya, sementara kalau badan itu 3 ya, 3 sisanya yang bawah. Makanya kalau Anda masih ingat sekali lagi di slide yang pernah saya bagi kayak ini ya. Nah, ini saya bedain kan sumber-sumbernya ya, berdasarkan warna yang ada di depan. Kalau yang biru ini berarti dari pekerjaan tuh. Ya kan? Itu kalau berdasarkan sumber. Nah, kalau berdasarkan saat pengakuan dia dibaginya menjadi 4. Ya, dia dibaginya menjadi 4. Semoga sekali lagi masih ingat. Ada penghasilan yang waktu kita dapat, ya, itu langsung dipotong PPh atau dipungut PPh. Sama dengan nomor 2, cuma bedanya adalah nomor 1 ini bisa dikreditkan, nomor 2 ini kena PPh final. Ya. Dikreditkan itu yang nomor 1 artinya apa? PPh yang dipotong atas penghasilan kita, itu nanti di akhir tahun bisa ngurangin PPh terutang kita. Ya. Sementara yang nomor 2, PPh yang dipotong atas penghasilan kita, itu yang nggak bisa menjadi pengurang. Ya.
Meet. Oh. Nah, ini artinya ya kalau yang nomor 2 karena PPh-nya nggak bisa menjadi pengurang ya, berarti penghasilannya nanti di akhir tahun nggak perlu digabungkan. Ya, nanti saya diberi kode kalau ada teman yang nggak bisa masuk karena mungkin nggak pakai email Petra ya. Kalau pakai email Petra bisa langsung masuk. Ya, jadi kalau yang nomor 1 kena PPh langsung waktu kita dapat PPh-nya itu bisa dikreditkan di akhir tahun. Ya. Sementara kalau yang nomor 2 kena PPh waktu kita dapat tapi PPh-nya nggak bisa dikreditkan. Sehingga yang nomor 1 ini waktu akhir tahun harus dihitung ulang. Ya, ditotal dengan penghasilan yang lain. Kalau yang nomor 2 nggak perlu. Ya, nomor 2 nggak perlu. Karena kan pajaknya nggak bisa mengurangi. Berarti penghasilannya juga supaya fair, ya supaya cengli, ya nggak perlu digabung. Kalau yang nomor 3 ini waktu kita dapat belum kena PPh. Ya, jadi yang nomor 3 itu waktu kita dapat itu belum dikenakan PPh. Ya karena belum ya berarti akhir tahun harus digabung dengan yang nomor 1. Ya, berarti yang di akhir tahun ada itu nomor 1 dan nomor 3. Nomor 4 nggak masuk di akhir tahun. Kenapa ya? Karena dia bukan belum, tapi memang tidak kena PPh. Ini masing-masing ada pasalnya kan ya. Di pasal 4 tuh ada pasal 4 ayat 1, ayat 2, ada yang ayat 3. Undang-undang PPh. Nanti tinggal dilihat. Ya, tinggal dilihat. Nah, kemarin sekali lagi saya sudah berikan ini kan. Mana yang masuk di perlakuan 1? Sumbernya dari mana dibedakan warna. Ya. Jadi kalau Anda kesulitan baca undang-undang PPh, baca slide saya aja. Ya, udah saya bikin mudah dan gampang ya untuk dipahami. Oke. Ini semua sudah ada dan pernah kita bahas ya. Tapi hari ini ya kita bahas satu-satu. Oke. Kita bahas satu-satu. So far ada yang teringat sesuatu yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk satu-satu kotak-kotak ini. Jadi kalau ini pendekatannya adalah dari sumber atau saat pengakuan ya yang lalu sudah kita pelajari. Nah hari ini pendekatannya POV-nya itu dari kotak-kotak masing-masing ini. Ya nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ngomong ya karena saya nggak lihat di email. Oke, yang pertama itu adalah kompensasi sehubungan dengan pekerjaan. Kalau Anda baca di Undang-Undang PPh, pasal 4 ayat 1, huruf A, ini tulisannya. Ya, dibaca tuh. Penggantian atau imbalan ya, yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima. Termasuk di dalamnya gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan bla 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 bla. Nah ini kebanyakan atau mayoritas itu terkait dengan WPOP. Karena kita belajar PPh badan, ya kita tinggal cari ya mana di antara penghasilan-penghasilan ini yang kemudian diterima oleh PPh badan ya. Tentu namanya bukan gaji ya, karena gaji kan biasanya untuk orang pribadi. Intinya adalah kalau ada WP badan menyerahkan jasa atau memperoleh imbalan karena dia melakukan pekerjaan, ingat badan loh ya, atau karena ada kegiatan lalu dia dapat imbalan, nah itu yang masuk dalam kategori ini. Walaupun sekali lagi memang ini kalau dilihat nama dan istilahnya kan lebih banyak dekat dengan WPOP. Nah membedakannya biasanya kalau komponen yang pertama ini diterima OP itu kena PPh 21. Kalau diterima oleh badan dia kena PPh 23. Gitu ya. Di dalam penjelasan UU PPh itu diberikan penekanan termasuk gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Ada yang punya ide? Chatline sudah gabung belum? CT. Chatline kamu di sana? Nggak ada berarti. Immanuel Christian. No, Immanuel Cristiano. Kamu di sana?
Nggak ada juga ya, sebentar. Chat lain tadi nggak ada. Belum datang. Dalvin. Ya, Pak. Sudah bayar semua, Vin? Belum, Pak. Apa gratifikasi, Vin? Pemberian yang tujuannya itu tujuan tertentu gitu, Pak. Contoh-contoh konkret. Yang relate dengan bahasa Gen Z lah, itu kan bahasa undang-undang yang kamu baca kan, yang relate dengan teman-temanmu. Bahasa kasarnya nyogok. Oke, thank you. Masuk pengertiannya, cuma teman-teman ya, gratifikasi itu artinya sebenarnya netral. Terima kasih Darvin. Artinya karena ini gratis ya, kalau gratis ya itu tuh gratifikasi. Memang dalam perkembangannya ini bergeser ke apa? Ke yang negatif. Negatif itu kiri ya. Dia bergeser ke yang negatif, padahal dia netral di tengah-tengah ya. Kalau Dalvin bilang tadi di awal karena imbalan atas melakukan sesuatu, umpama contoh aja ini, nggak minta ya Dalvin ya. Wah Pak Agus bagus nih ngajarnya tuh ya. Besok Senin tak kasih BB ya, nggak usah ditagih. Ungkapan terima kasih saya karena saya akhirnya mengerti tentang accounting changes and error analysis. Tulus dia kasih dan tidak pengen berharap apa-apa gitu. Nah itu gratifikasi. Kalau umpama Dalvin punya proyek atau Petra punya proyek umpama ya untuk konsumsi, lalu saya kasih ke Dalvin, Vin, kamu yang sediain bebek untuk WGG gitu ya. Nah, itu Dalvin berterima kasih ke saya diberi hadiah gitu. Ya, itu gratifikasi. Memang sekali lagi ya seperti yang Dalvin bilang di akhir ya, kayak nyogok gitu. Tapi ingat loh, nyogok itu kan biasanya di awal. Gratifikasi ini di akhir. Ya. Jadi setelah terjadi kita berterima kasih. Kalau nyogok itu kan tolong saya dikasih proyek Pak, diberi di awal. Ya tapi saya nggak nutup mata bahwa memang gratifikasi banyak kaitannya dengan sekarang ya, dengan hal-hal yang tidak pas. Ya, jadi walaupun dikasih di akhir, tetap itu bagian dari apa ya? Karena saya sudah diberikan kemudahan, saya ngomong di awal, nanti besok tak kasih deh, ya asal kamu kasih ke saya. Nah, itu kalau sudah nggak fair prosesnya, lalu ada pemberian, nah itu gratifikasi yang negatif. Whatever, mau itu positif, mau itu negatif, di sini katanya masuk dalam definisi kompensasi sehubungan dengan pekerjaan. Ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya di sini dia masuk di tipe 1 ya. Ketika diterima atau diperoleh itu kena PPh. Berarti kalau badan kena ini atau dapat punya kompensasi ya, maka harusnya kena PPh 23. Ya, harusnya kena PPh 23. Itu yang pertama, kotak pertama. Kotak kedua itu hadiah terkait kegiatan atau pekerjaan. Tapi bahasanya kalau Anda lihat, ya itu hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Tempatnya di pasal 4 ayat 1. 4 ayat 1 itu kan sejauh yang kita pahami, apalagi teman-teman pajak ya, itu memahami, itu bukan PPh yang final tuh. Bahkan di sini, itu saya taruh di tipe 1. Kalau yang kena final kan yang tipe 2 kan, saya taruh di tipe 1. Artinya, hadiah atau apa nih istilahnya? Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan itu sebenarnya bukan objek PPh final. Karena 4 ayat 1. Nah terus tapi kenapa ada kata-kata undian? Jujur aja memang membingungkan. Ya, membingungkan. Ya, kalau hanya ngomong hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan sebenarnya nggak masalah. Orang pribadi kena PPh 21, ya. Kalau badan yang dapat kena PPh 23. Jadi hati-hati dengan kata-kata hadiah undian ya. Hadiah undian ya tetap objeknya PPh final ya, PPh 4 ayat 2. Ya, tapi intinya itu objek pajak. Ya, dan apa itu definisi hadiah undian? Sebenarnya ada dalam, saya lupa masukkan di sini ya. Ada dalam ketentuan tentang PPh atas hadiah undian itu. Ya, Anda bisa baca. Kalau dulu kan saya pernah ajarkan
di pertemuan kedua atau tiga tentang PPh final atas hadiah undian. Anda lihat aja di peraturan pemerintah atau PMK-nya. Di situ ada definisi apa itu hadiah undian. Yang menarik saudara-saudara, kalau Anda sempat dan punya waktu, baca deh UU PPh atau UU Harmonisasi Peraturan Pajak, UU HPP, ya. Di penjelasannya yang disebut undian yang masuk 4 ayat 1 itu adalah kalau kita menang undian dari bank. Ya. Berarti undian yang kena final 4 ayat 2 itu selain undian dari bank. Kalau saya memahami definisi penjelasannya. Ya. Oke. Cuma sekali lagi ya, ini saya perlu luruskan, semua hadiah undian pokoknya kena final. Berarti hadiah yang termasuk di sini ya bukan hadiah undian. Kalau yang diterima badan itu yang kena PPh badan, dipotong PPh 23. Ya. Laba usaha saya rasa nanti setelah kita selesai membahas expenditure, ya, kita recap ulang, kita review ulang bagaimana ngitung PPh terutang sampai PPh kurang bayarnya badan, karena itu kan jadi modal Anda juga untuk ngerjain tugas gitu ya. Nah, intinya kan laba usaha di sini sebenarnya adalah pre-tax financial income yang dikoreksi kan, masih ingat kolom-kolom koreksi fiskal positif dan negatif, ya. Nah, satu yang perlu saya ingatkan, semua revenue yang masuk dalam laba usaha itu pakai metode ini nih, ya, modified cash basis. Berarti kalau bicara revenue, ya kalau sudah diakui revenue dalam income statement-nya akuntansi, udah langsung tahun itu kena pajak. Jadi kalau revenue itu memang objek PPh 23 karena badan ya langsung dipotong semua. Contoh pendapatan sewa mesin, diterima untuk 4 tahun tapi diterima di depan, ya langsung di tahun ini dipotong PPh 23. Tahun depan udah nggak ada lagi pemotongan PPh 23. Anggap aja setahun 10 juta, berarti 40 juta diterima di depan, itu langsung kena semua berapa? 2%. Di akhir tahun 40 jutanya dilaporkan ya di penghasilan ya yang merupakan objek pajak. Tapi tahun depan ketika akuntansi ngakuin 10 juta untuk tahun depan, kan 4 tahun masing-masing 10 juta. Tahun depan berarti akuntansi ngakuin 10, pajak sudah nggak ngakuin. Jadi fair enough. Pajak mengakuin lebih cepat. Ya. Jadi terima cash di depan, bagian atas penerimaan penghasilan yang melewati satu periode itu diakui di depan. Termasuk kalau ngakuin revenue, cash-nya belum ada. Kalau tadi itu kan dalam tanda kutip cash basis. Tapi kalau kita ngakuin revenue di kredit, debitnya masih accounts receivable, juga tetap masuk dalam penghitungan laba usaha tahun ini. Jadi kan ada accrual-nya tuh. Nah, itu yang disebut modified cash basis. Khusus untuk revenue ya. Itu. Capital gain, ini bahasa lengkapnya. Anda mungkin nggak punya waktu untuk baca pasal 4 ayat 1 gitu ya, ada mulai dari huruf A tuh ya. Nah, ini saya potongkan. Jadi sekali lagi saya memanjakan Anda, tidak perlu baca undang-undang PPh, cukup lihat nih slide-nya. Kalau bahasa akuntansinya kan yang judulnya ya capital gain. Ya. Eventio di sana. Ada Eventio. Ya. Ya. Capital gain gimana ngitungnya? Secara akuntansi. Yang disebut capital gain itu kayak apa sih? Membandingkan apa dan apa? Kenny Surya? Capital gain gimana, Ken? Bingung, Mbak. Waduh, ya Allah, Kenny Surya ya. Keuntungan selisih dari harga beli sama harga jual. Apa? Eventio gimana? Keuntungan selisih dari harga beli harga jual. Harga beli, harga jual. Oke, masih masuk ya. Ini bukan Kenny Surya nih, Kenny Senja ya. Karena ngantuk, suaranya berat.
Saudara-saudara jangan lupa loh ya, ngitung gain or loss itu perbandingan antara harga pasar ketika terjadi pelepasan, bisa aja karena menjual, ya, dengan nilai buku. Jadi nggak melulu, memang masih agak masuk logikanya Eventio tadi, terima kasih. Cuma yang lebih pas itu adalah selisih antara market value atau harga waktu pelepasan dengan book value. Book value itu apa? Cost kurangi akumulasi. Kalau tanah ya bisa jadi mungkin book value-nya sama kayak harga beli. Kalau itu masuk akal. Tapi kan ada aset-aset yang kemudian disusutkan. Ya, itu ya. Jangan lupa ya capital gain. Nah, tolong pastikan capital gain untuk aset bergerak kayak mesin, kayak mobil, ya, itu nanti masuk dalam penghitungan PPH di akhir tahun. Ya, coba kita lihat contohnya. Ya, contohnya. Cost 100. Ya kan? Accumulated anggap aja 20. Terus dilepas enggak melulu dijual ya, anggap aja dijual ya. Ketika itu ya market value atau market price ya 95. Nah, hitung dulu berapa book value-nya. Tugasnya kita hitung book value dulu. Book value-nya kan 100 kurang 20, 80. Nah, capital gain-nya itu adalah, ya kan? Jadi kalau secara jurnal ini, ya, kalau ini secara jurnal, nanti cost asetnya di kredit 100, ya, cost asetnya di kredit 100, oke. Terus akumulasinya di debit 20, ya, akumulasinya di debit 20, oke. Lalu dapat cash di debit 95. Jadi debitnya cash 95, akumulasi 20, berapa tuh? 105, ya kan? 105. Nah, nanti kreditnya itu adalah, cost di kredit tadi, ya, 100 karena dihapus ya, sorry. Terus cash di debit 95, ya. Akumulasi di debit 20, berarti debitnya ada 105, ya. Nah, nanti capital gain-nya kita akui di kredit 15. Nah, kalau capital gain itu atas aset bergerak, ya, itu nanti diakui di akhir tahun. Nggak ada PPH dipotong waktu dapat ya. Coba kita lihat. Capital gain itu masuk yang mana? Capital gain itu masuk 1, 2, atau 3. Nah, kalau capital gain aset tidak bergerak, ya, kayak tanah bangunan itu masuk 2. Ya. Sementara kalau capital gain dari aset bergerak itu masuk yang belum dikenakan, berarti baru kena di akhir tahun. Itu yang saya maksud, tolong bedakan antara capital gain aset bergerak dengan capital gain aset tidak bergerak. Dalam hal ini tanah dan bangunan, ya. Dan ingat, seperti yang juga saya pernah bahas waktu kita bahas PPH final dan pemotongan pajak, maka capital gain yang diakui nanti di dalam laporan keuangan, utamanya capital gain aset bergerak ya, itu after tax, ya, sudah dipotong PPH final, ya. Silakan, ada pertanyaan dulu. Nah, coba biar nggak bingung. Ini cost-nya nanti di
Saya kecilin aja biar muat. 40. Cost-nya nanti di debit, di kredit ya, karena kan dia dihapus. Lalu akumulasinya ini nanti di debit, karena dia juga dihapus. Ya, cost ini maksudnya nama asetnya ya, bisa mesin, bisa mobil ya, equipment. Lalu nanti ini jadi cash, market price ini cash, ini jadi di debit, ya. Jadi debit kita ada berapa tuh? 95, ya, ditambah 20, ya, 105. Sementara capital gain-nya di kredit, ya. Ini kenapa tidak? Betul ya, capital gain-nya selisih market price 95 dan 80 itu kan 15. 100 kurang 20 itu 120. Sebentar. Debitnya 120, ini 100. Betul ya. Debitnya 115, kreditnya 115. Ya. Sekali lagi ini untuk aset bergerak. Kalau aset tidak bergerak, ya di akhir tahun nggak perlu dilaporkan di pajak. Di akuntansi tetap masuk. Tapi waktu dilaporkan di akuntansi itu after tax. Anggap aja ini tanah umpama ya. Kalau tanah berarti jual tanah itu kan kena 2,5% ya, dipotong 2,5% langsung. Ya. Oke, itu tadi yang capital gain. Ada pertanyaan? Baik. Nah, kalau ini saya sih kasih istilah aja tuh. Itu istilah saya sendiri yang merah tuh. Reverse tax expense. Intinya ini nih. Namanya atau di undang-undangnya itu ditulis ya, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dalam pembayaran tambahan pengembalian dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Maksudnya gini, saudara-saudara. Tahun lalu di income statement saya, ya di akuntansi itu sudah ada expense untuk bayar pajak. Ya, tahun ini expense yang bayar pajak tahun lalu itu dikembaliin pajaknya ke saya. Ya, dikembaliin pajaknya ke saya. Bunyi apa tuh? Nah, itu yang disebut reverse tax expense. Jadi tax expense tahun lalu sekarang masuk. Ya, dengan kata lain berarti waktu ngitung PPh, ya, expense-nya tahun lalu itu boleh jadi pengurang. Ya. Boleh jadi pengurang. Jadi waktu ngitung PPh, ya, beban pajak yang ada di income statement itu nggak dikoreksi tahun lalu. Tahun depannya atau 2 tahun depannya, pokoknya di masa depan, dikembaliin pajaknya. Ada uang masuk. Ya logikanya kan berarti jadi penghasilan dong. Ya, yang kena pajak. Karena tahun lalu sudah dikurangi, ini kok balik ya, berarti harusnya kan di-match-kan, jadi 0 kan. Tahun lalu kita sudah minta pengurangan, ya tahun ini nambah. Ya. Nah, yang perlu diingat, yang perlu dipahami adalah tolong bedain PPh dan selain PPh. Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira yang umum masuk, pajak yang umum masuk dalam istilah reverse tax expense ini pajak apa? Pajak apa yang umum masuk dalam reverse tax expense? Alicia Lukito ada? Halo, Alicia Lukito? Clarissa Gracia ada? Ya, Pak. Nah, pajak apa contoh yang masuk dalam definisi ini? Jadi tahun lalu jadi expense, tahun ini kena pajak. Bisa kasih contoh nggak? Selain PPh, karena PPh itu menurut aturannya pajak, ya itu nggak boleh jadi pengurang. Ya, berarti ini bukan PPh nih.
Pajak apa dong? Kurang tahu. Clarissa tax kan ya? Iya. Oke. Apa tuh Clarissa? Pajak apa selain PPh yang bisa jadi pengurang, bisa jadi expense sekaligus pengurang di pajak, ya? Yang tahun ini kalau kita dapat itu harus jadi penghasilan. Apa contohnya? Kurang tahu, Pak. Hah? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Oke lah. Sandy. Sen, udah segar, Sen? Segar, Pak. Pajak apa, Sen? Yang apa? Yang jadi penghasilan kok diakui tahun ini. Jadi tahun lalu jadi expense. Pajak apa sih yang boleh jadi expense, Sen? Banyak, Pak. Banyak ya? Ah, iya, Pak, sebutin berarti. Kita bicara boleh jadi expense ini maksudnya boleh jadi pengurang waktu ngitung pajak ya. Kalau di akuntansi mah semua boleh jadi expense. Nah sekarang waktu ngitung pajak dia boleh jadi expense itu pajak apa contohnya? Kalau banyak berarti bisa disebutin dong salah satu. Kok hilang, Sen? Katanya banyak, Sen. Aduh, Pak, pagi-pagi masih belum refresh, Pak. Lu cocok jadi ini, Sen. Politisi kan politisi langsung dia apa? Yang penting pede, Pak. Yang penting Gitu. pede. Ah itu makanya cocok jadi politisi. Oke lah. Stefani Goharjo apa Stefani? Pajak yang boleh jadi pengurang dalam penghitungan PPh. Ada Stefani? Ada. Apa ya, Pak? Nek kamu yang nggak bisa gimana sih? Ini saya coba ya, Pak ya. Oh silakan, memang disuruh. Apa masa PPN? Enggak sih. Masa PPN? Atau pajak PPN daerah? kalau dikurangi PPN yang mana ya? Yang PPN mana kan ya? ada PPN keluaran, ada PPN masukan. PPN yang mana ya? Yang kita bayar itu PPN keluaran atau masukan? Masukan. Masukan. Berarti harusnya yang masukan kalau PPN-nya boleh. Kalau PPN-nya boleh. Nah pertanyaannya apakah betul PPN itu, PPN masukan itu boleh jadi pengurang ya kan? Jadi PPN keluaran nggak mungkin karena itu kan PPN-nya pelanggan. Oke, PPN masukan itu boleh jadi pengurang kalau kita nggak kreditkan. Ya, kalau kita ngitung PPN kan PK kurang PM. Nah, kalau PM-nya nggak masuk di penghitungan PPN, maka di PPh dia boleh jadi pengurang. Itu satu. Yang sebenarnya umum itu PBB, saudara-saudara. PBB itu boleh jadi pengurang penghasilan selama kita bayar PBB untuk 3M ya. Memelihara, menagih, dan mendapatkan penghasilan. Kalau tahun lalu saya bayar PBB, tahun ini dikembaliin, nah itu masuk yang saya beristilah tadi ya, reverse tax expense. Kalau PPh, ya, kalau PPh itu nggak boleh jadi expense, ya. Jadi kalau di pajak, di akuntansi jadi expense, di akuntansi jadi expense, di pajak dia expense tapi nggak boleh jadi pengurang. Sorry kalau saya sering ngomong nggak boleh jadi expense, itu maksudnya nggak boleh jadi pengurang. Dia tetap expense tapi nggak boleh jadi pengurang. Itu ya untuk reverse tax expense. Kalau ada pertanyaan langsung loh ya, biar nggak balik lagi ke slide terlalu jauh. Bunga, Anda juga masih ingat waktu kita bahas apa? PPh atas investasi khususnya, ya. Waktu itu kita bahas PPh final, ya. Waktu itu kita bahas PPh final. Anda masih ingat PPh final yang ada premium dan diskon itu kan obligasi kan, bonds. Nah itu ya kenanya atas kalau itu diskon, ya. Kalau itu diskon berarti kenanya dua. Kenanya atas cash dan amortisasi diskon. Ya kan? Tapi kalau itu premium, kenanya atas interest revenue, kenanya atas yield.
ya kan? Kenanya atas yield. Ya, itu kalau obligasi final. Kalau non obligasi gimana? Jadi pinjam duit biasa, bayar bunga. Ya, kita pinjamin ini berarti kan karena ini penghasilan berarti kita pinjamin duit ke orang, kita dapat bunga, bukan obligasi loh ya. Kalau obligasi kita pernah bahas. Ya, baik itu ada premiumnya maupun ada diskon. Bagaimana kalau saya pinjamin duit biasa ke orang saya, ini badan maksudnya, lalu dapat bunga? Ya, harusnya itu objek PPh 23 kan? Ya. Itu objek PPh 23 selama yang kita pinjamin duit itu boleh motong PPh 23. Kalau orang pribadi nggak bisa. Ya, orang pribadi nggak bisa. Jadi kalau kita pinjamin duit, kita PT pinjamin duit ke CV, pinjamin duit ke bank, ke PT juga, lalu mereka bayar bunga, ya mereka potong PPh 23 ke kita. Kita bunganya dilaporkan di akhir tahun. Ya, kita PT kita ini laporkannya di akhir tahun. Oke. Nah, bunga sendiri dibedakan biasanya. Kalau bunga itu diterima oleh bank, itu beda kalau bunganya diterima oleh non-bank. Non-bank ini saya anggap PT CV biasa ya. Kalau PT CV biasa terima bunga tadi saya omong. Ya. Kalau dipotong PPh 23 berarti kita terima lalu dipotong, tapi akhir tahun digabung. Oke. Kalau kita terima bunga tapi yang bayar bunga itu tidak bisa motong, ya berarti kita terima 100% di awal, nanti akhir tahun kita laporkan total. Ya, baik itu dipotong di awal maupun dikenakan di akhir, tetap total yang dilaporkan. Bedanya yang kita laporkan di akhir itu belum ada kredit pajaknya. Tapi kalau dipotong sejak awal oleh lawan transaksi berarti ada kredit pajak PPh 23. Kalau kita non bank. Kalau kita bank gimana perlakuannya kira-kira? Umpama gini. Bank pinjamin duit. Ya, bank pinjamin duit ke PT. Paham ya? Jadi krediturnya bank, debiturnya PT. Ya kan? Terus PT-nya bayar bunga ke bank. Saya sedikit mengulangi ya biar nggak bingung. Kalau saya PT minjemin duit ke orang, ya minjemin duit PT minjemin duit ke badan juga, anggap aja ke CV. Lalu CV tadi bayar bunga ke PT, maka CV potong PPh 23. Akhir tahun PT laporkan bunganya. Karena kan PPh 23 itu bisa dikreditkan. Ya, jadi PT waktu dapat bunga dipotong PPh 23 sama CV, PT waktu akhir tahun lapor bunga. Ya, di SPT-nya. Kalau bank gimana perlakuannya? Bank minjemin duit ke PT, bank minjemin duit ke CV. Sama enggak? Kalau saya bedain ini berarti bedanya di mana? Pernah saya jelaskan itu. Ada yang bisa menjawab? Gimana bedanya Fiona? Kalau yang terima bunga itu PT CV dengan yang terima bunga itu bank. Kalau yang terima bank bukannya final ya Pak? Kalau bank terima bunga final, menurut Fiona gitu? Iya Pak. Iya. Yang lain? Jangan ketukar ya teman-teman ya. Suhunya aja ketukar gitu ya. Si Fiona ketukar. PPh final itu kalau kita terima uang dari bank. Ini kan diterima oleh bank. Jadi bunganya didapat oleh bank. Ya, krediturnya bank tadi, debiturnya adalah PT. PT bayar bunga ke bank. Ya. Itu gimana tuh? Mau diralat nggak Fiona? Bank terima bunga. Jadi bank itu minjemin duit, kasih kredit. Terus bank diganti kan duitnya dapat bunga. Nah, bunganya itu gimana perlakuan PPh-nya? Tetap final kah menurut Fiona? Iya, Fiona? Seharusnya bukan final berarti Pak. Terus apa? Apa bedanya dengan kalau PT pinjamin duit ke CV lalu dapat bunga? Apa bedanya kalau selain bank dapat bunga dengan kalau bank dapat bunga? Ini bunga bukan bunga obligasi ya, bunga pinjaman biasa selain obligasi. Nah,
Diingat-ingat ya teman-teman, karena saya pernah jelasin juga. Ya, kalau bank itu dapat bunga, ya, maka dia terima 100%. Lawan transaksinya nggak boleh motong. Kan kalau tadi PT dapat bunga dari badan, kan dipotong PPh 23. Kalau bank nggak. Bukan objek PPh 23. Tapi akhir tahun sama, entah bank atau non-bank, bunganya itu harus dihitung sebagai bagian dari penghasilan kena pajak. Jadi bedanya hanya waktu dapat bank itu masuk tipe yang belum kena PPh, kalau non-bank itu tipe yang nomor 1 kena PPh dan langsung dipotong PPh. Itu ya. Nah, kalau yang ini bunga yang diterima dari bank dengan yang diterima dari non-bank, berarti yang ngasih duit itu bank, yang ngasih bunga itu bank kalau yang kedua ini. Ya, contohnya apa? Saya nyimpan duit di bank, bank ngasih saya bunga. Ah, itu final, sama kayak persepsinya Fiona tadi. Jadi semua bunga yang kita dapat dari bank itu final. Sementara bunga yang kita dapat dari non-bank, ya, contoh pinjamin duit ke PT. Ya, itu tergantung yang minjamin duit siapa. Kalau yang minjamin duit badan, ya kena PPh 23. Tidak final berarti kan. Tapi kalau yang minjamin duit ke kita itu apa? Orang pribadi. Maksudnya kita dapat bunga dari orang pribadi. Ya, orang pribadi nggak bisa motong PPh 23. Berarti kita baru lapor penghasilannya akhir tahun. Ya, jadi ini bedanya diterima oleh dan diterima dari ya. Kalau diterima dari bank itu dipotong PPh final sama bank. Kalau diterima dari badan itu dipotong PPh 23. Kalau diterima dari orang pribadi belum ada PPh-nya, akhir tahun baru dilaporkan. Ya, jadi bunga di sini walaupun di sini ada kata-kata premium, diskonto dan imbalan bla bla bla, ini campuran antara bunga yang kena final dan nggak final. Ya, jadi hati-hati. Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Yang berikutnya dividen. Ini bahasanya. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Ya, saya berikan cakupan dividen. Ya, apa yang dimaksud dividen itu ada semua. Ya. Jadi Anda silahkan baca ini dari penjelasan UU PPh. Saya copy paste langsung. Ya, saya rapikan. Nanti tinggal dilihat intinya semua yang ada di sini, ya, huruf-huruf kecil ini, ya. Itu adalah definisi dividen. Ya, yang kena PPh. Oke. Cuma yang perlu diingat adalah dividen itu sekarang, apalagi di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak, dimungkinkan tidak kena PPh. Ya, dimungkinkan tidak kena PPh. Oke, apalagi kalau badan yang kena ya, badan yang dapat dividen. Dimungkinkan tidak kena PPh, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, syarat ketentuan berlaku yang umum itu adalah kalau kemudian ada penanaman modal kembali yang dilakukan oleh badan yang terima dividen tadi. Ya. Jadi dia nggak terima dividen langsung dipakai gitu, tapi uangnya diinvestkan lagi. Ya, jadi supaya bebas dari pengenaan pajak atas dividen, maka harus ada reinvestment. Ya. PTA dapat dividen dari PT lain umpama. Ya, kan dapat dividen nih. Kalau dividen ini tidak diinvestasikan lagi, maka dia kena PPh. PPh 23. Akhir tahun juga dilaporkan. Ya. Tapi kalau dividen yang dapat dia invest lagi, udah bebas dia dari PPh. Jadi mendorong untuk lebih banyak investasi. Ya. Kalau orang pribadi, kita tidak relate ya bicara orang pribadi, tapi untuk diketahui kalau orang pribadi kena PPh final 10%. Cuma bisa bebas juga dengan syarat-syarat yang lebih rumit tentunya, ya. Jadi ada kemungkinan bebas, ya, utamanya untuk badan, tapi memenuhi persyaratan tertentu. Salah satunya yang paling umum itu adalah ada reinvestment. Nah, di undang-undang ini disebutkan ada istilah dividen terselubung. Ya, gampangannya gini, PTA
adalah pemilik PTB. Ya, PTA itu pemiliknya PTB. Anggap aja dia punya 40% sahamnya PTB. Nah, satu saat PTA minjemin duit ke PTB. Jadi selain sebagai pemilik, ya, beli sahamnya PTB, ternyata PTA juga jadi krediturnya PTB. Clear ya kasusnya ya. Jadi dia naruh saham, dia naruh investasi di PTB, tapi satu saat waktu PTB butuh duit, ya, dia nggak kasih modal, dia nggak beli sahamnya, tapi dia minjemin duit. Nah, kalau minjemin duit kan PTB nanti bayar bunga. Nah, kalau bunga itu diterima oleh PTA, ya kena perlakuannya yang ini, yang bunga ini nih, yang lagi Anda lihat. Yang jadi masalah itu adalah kalau bunga yang diterima PTA, mentang-mentang pemilik gitu ya, sama PTB dikasih bunga lebih banyak dari yang bunga pasar. Anggap aja bunga pasar itu 6%, dikasihnya 8%. Berarti kan ada yang nggak wajar di situ. Nah, ketidakwajaran itu yang bisa dianggap sebagai dividen terselubung. Ya. Berarti kalau itu dianggap dividen terselubung ya, tadi kembali ke ketentuan apakah dividen tadi itu memenuhi syarat untuk bebas pajak. Kalau nggak memenuhi syarat berarti dia kena PPh. Itu dividen terselubung. Jadi bentuknya bukan dividen, bentuknya bunga, tapi bunganya dibayar lebih besar ya dari yang semestinya. Utamanya ketika ada peminjaman uang dari atau krediturnya itu adalah pemilik, ya, sementara debiturnya adalah anak perusahaan, gitu ya, atau perusahaan asosiasi. Itu dividen. Kalau royalti ini ada kaitan dengan intangible asset. Kita juga pernah bahas intangible asset, ya. Intinya gini, saya menciptakan sesuatu. Kan intangible asset bisa dua ya, saya bikin sendiri, ya, berarti saya ciptakan sesuatu, atau saya beli sesuatu tadi dari orang lain. Saya ciptain lagu, berarti saya punya intangible asset namanya lagu atau hak cipta, ya. Bisa aja yang punya aset itu umpama ya, Stefani, dia ciptain lagu, tapi saya beli hak ciptanya. Berarti kan saya punya aset, intangible asset. Namanya hak cipta, satunya bisa jadi saya bikin sendiri, satunya saya beli. Ketika ada orang lain menggunakan lagu saya dan dia mendapatkan revenue, maka saya punya hak atas revenue yang dia terima, ya sejumlah perjanjian. Nah, itulah yang disebut royalti. Ya, itulah yang disebut royalti. Oke, jadi kalau Anda suatu saat mungkin ya, ini contoh aja, pakai slide saya lalu Anda dapat duit. Nah, duit itu ada bagian saya loh, karena saya yang nyiptain slide ini. Itu namanya royalti. Nah, kalau royalti itu diterima oleh badan, nah ini bentuk-bentuknya ya. Ini ada banyak bentuk-bentuknya bisa dilihat. Apapun bentuknya masuk dalam sini. Kalau diterima oleh badan, maka kena PPh 23, ya. Akhir tahun royaltinya dilaporkan sebagai bagian dari PKP, karena kan PPh 23 tidak final. Ya. Tapi kalau royalti itu diterima badan, yang bayar orang pribadi, ya orang pribadi nggak bisa motong PPh 23 royalti. Ya, berarti badan tadi terima 100%, akhir tahun dia tetap lapor. Jadi dari manapun dia terima royalti, akhir tahun dilaporkan. Tapi kalau dia terima royalti dari badan yang lain, sebelum akhir tahun dia dipotong PPh 23. Kalau dia terima royalti dari orang pribadi, tidak ada PPh 23. Itu royalti. Kalau sewa, ya ini kata-katanya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Pernah juga saya bahas di PPh atas investasi, tolong dibuka lagi nanti slide-nya, ya. Yang pasti tolong dibedain sewa atas harta bergerak kayak mesin kendaraan dengan tidak bergerak. Ya, kalau tadi kan jual tanah, jual pelepasan aset capital gain kan juga harus dibedain ya, antara harta bergerak dengan tidak bergerak. Sewa juga gitu. Kalau harta tidak bergerak kayak tanah bangunan, sewanya final 10%. Kalau sewanya itu mesin, sewanya itu kendaraan, kenanya PPh apa ya? Ralf, kena PPh apa Ralf?
Kalau sewa mesin atau kendaraan. Maaf Pak, kena apa? Kalau sewa mesin atau kendaraan itu dipotong PPh pasal berapa? Pasal 23. 23. Berapa persen ya? 2%, Pak. 2%. Thank you. Ya. Jadi kalau sewa harta tetap itu bukan harta tetap, sorry, sewa harta tidak bergerak. Ya, tetap itu nanti bisa macam-macam logik persepsinya. Tidak bergerak itu berarti tanah bangunan, maka kena PPh final 10%. Kalau harta bergerak, ya, itu kena PPh 23 2%. Selama lawan transaksi kita boleh motong PPh 23. Ya. Orang pribadi boleh motong PPh 23. Boleh. Kalau royalti kan dia nggak boleh. Bunga dia nggak boleh orang pribadi. Tapi kalau sewa dia boleh. Selama satu, dia pengusaha, dan dua, punya pembukuan. Pengusaha atau pekerja bebas ya, dan dua, punya pembukuan. Tapi kalau orang pribadi karyawan, nyewa dari saya, lalu dia bayar sewa ke saya, dia nggak bisa motong PPh 23 sewa. Itu ya. Pembebasan utang. Saya copy yang depan tadi. Ini. Saya punya utang. Ya, saya punya utang. Let's go di sini. Saya punya utang. Wah, ini bentuknya apa? Oke. Saya punya accounts payable di sisi kredit itu 500 juta. Harusnya kan yang saya lakukan adalah ya membayar ini ya, sehingga itu saya debit. Lalu kreditnya adalah cash 500 juta. Harusnya. Tapi sama kreditur, dan karena saya mungkin bermasalah, dihapus. Ya, dihapus. Ya kayak hutang kita ke Tuhan Yesus ya. Hutang dosa yang banyak banget. Dihapus sama Tuhan Yesus ya kan. Nah kalau itu dihapus berarti kan cash nggak ada di kredit. Itulah yang namanya gain. Gain itulah yang disebut sebagai objek PPh. Gitu ya. Cuma di situ dikatakan sampai jumlah tertentu. Ya, sampai jumlah tertentu. Nah, jumlah tertentunya itu diatur di PP 130 tahun 2000. Ya. Yang pasti saudara-saudara, taxable deductible itu juga berlaku. Maksudnya gini. Ya. Kalau ini kan berarti ada kreditur, ada debitur ya. Debitur yang minjem. Ya. Kalau debitur mengakui itu sebagai penghasilan, berarti taxable di saya, maka kreditur boleh jadikan expense. Tapi kalau saya dapat pembebasan utang, lalu saya tidak ngakuin jadi penghasilan, berarti yang nanggung PPh-nya itu adalah si kreditur. Yang membebaskan itu justru yang kena. Ya. Contoh ya, saya punya utang ke Anda 500 juta. Terus Anda bilang, saya Pak Agus sudah dihapuskan. Nah saya kan kesusahan sekarang. Betul saya dapat pembebasan 500, tapi saya harus bayar pajak. Saya nggak punya duit. Bisa nggak bantu saya lebih? Apa Pak Agus? Anda yang tanggung pajaknya. Ya sudah, kalau Anda rela berarti nanti utang Anda yang receivable Anda yang 500 itu nggak bisa jadi pengurang loss-nya. Kan BDP expense kan itu buat Anda. BDPV-nya Anda coret, nggak bisa jadi pengurang.
Ya, jadi Anda dalam tanda kutip rugi 2 kali. Ada hutang yang saya nggak bayar ke Anda, ya. Kedua, expense yang bentuknya bad debt expense nggak bisa Anda kurangkan. Jadi itu yang disebut taxable dan deductible. Nah, berapa yang kemudian dibebaskan itu bisa lihat di PP 130 2000. Ya, PP 130 2000. Berapa sih batasnya tuh di PP 130 2000? Oh, Alicia masuk lagi. Alicia? Lukito? Alicia Lukito? Nggak ada? Ada, Pak. Ya, berapa batasnya tuh? Berapa batas yang dibebaskan? Halo? Sudah dapat Ali? Sia? Belum, Pak. Saya tunggu. Cari aja PP yang saya tulis di slide itu. Peraturan pemerintah. Bisa nggak dapat aturannya, Alicia? Yang PP nomor 130 tadi ya, Pak? Loh, kamu dari tadi itu ngapain? Sudah saya kasih kesempatan, saya tunggu, kamu ngapain? Wis tak beri petunjuk, nggak kamu cari, tak? Sini lagi nyari, Pak. Nah, wis, cepat. Yang jumlahnya tidak lebih dari 350 juta ini, Pak. Oke, thank you. Itu loh teman-teman, terima kasih Ali. Itulah jumlah yang disebut di sini ya. Itu pun kalau Anda lihat tidak semua kredit ya. Kredit-kredit yang terkait dengan usaha kecil. Jadi 350 juta batasannya. Ya, kalau di atas itu ya kena. Thank you Alicia Lukito. Oke, keuntungan selisih kurs pernah kita bahas ya kan? Ada materi khusus hari khusus membahas itu. Ya. Intinya ikut PSAK. Berarti dia ikut metode apa tuh namanya? Metode tanggal laporan keuangan. Berarti kalau ada selisih kurs yang muncul di 31 Desember, ya. Umpama gini. Pinjam uang November, lunasi Januari. Berarti kan di 31 Desember ada selisih kurs. Kalau kita mengalami keuntungan, ya, harusnya keuntungannya diakui di tahun waktu di 31 Desember tadi kita mengalami keuntungan. Jadi nggak nunggu tahun depan waktu pembayaran. Karena di undang-undang itu dikatakan ikut PSAK teorinya. Tapi saya melihat ya yang dilihat lebih jauh oleh teman-teman pajak itu adalah realisasinya. Ya,
realisasinya. Sehingga walaupun di aturan itu pakai PSAK, bisa jadi yang dilihat itu realisasi keuntungannya di tahun depan. Ya, saya pernah ngomong ini waktu kita bahas selisih kurs sekali lagi, tapi saya ulangi ya. Selisih kurs tidak ada lagi metode, kan ada dua metode ya. Metode tanggal laporan keuangan, itu berarti akuntansi, dan metode realisasi, itu metodenya pajak. Tapi dengan adanya kata-kata mengikuti PSAK, berarti kan hanya pakai metodenya akuntansi, yaitu tanggal laporan keuangan. Berarti kalau terjadi pelunasan yang melewati 31 Desember, berarti ada dua selisih kurs. Selisih kurs tahun ini yang diakui per Desember, dan tahun depan waktu terjadi pelunasan. Entah untung dan untung, entah untung dan rugi, entah rugi dan untung, atau rugi dan rugi, itu pokoknya ngikut PSAK. Ya. Tapi saya kasih catatan di sini, kalau itu sifatnya untung, keuntungan, ya sama kayak tadi prinsipnya, maka dia diakui lebih awal. Ya, jadi walaupun masih unrealized, tapi karena itu keuntungan dia diakui lebih awal. Oke. Kalau itu kerugian, karena tadi modified cash basis, dan itu belum realized, bisa jadi, saya katakan bisa jadi ya, bisa jadi dalam praktek nanti teman-teman pajak menunda untuk ngakuin biaya, jadi nunggu realisasi. Tapi secara teori saudara-saudara ikut PSAK, itu aja. Kalau praktek bisa jadi ada modified cash basis yang bermain di sana. Ya, nah Pak jawab soal atau ujian Bapak gimana ya? Pakai prinsip tadi modified cash basis. Ya, kalau biaya nunggu realisasi, kalau keuntungan diakui lebih cepat. Ya. Revaluasi aset. Ini kena PPh yang mana ya? Atau tadi kan ada 4 perlakuan PPh. Kena pajak di awal dan tidak final, kena pajak di awal dan final, kena pajak di akhir dan tidak kena pajak. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kalau revaluasi aset itu masuk yang mana? Aurelia Stefani. Aurelia Stefani, panggilan kedua. Aurelia Stefani, panggilan ketiga. Brando, kamu di sana? Iya, Pak. Nah, sudah segar atau masih ngantuk? Lumayan, Pak. Lumayan segar apa lumayan ngantuk? Lumayan segar, Pak. Oh, lumayan segar. Good, good. Dia masuk yang mana ya? Antara nomor 1, 2, 3, atau 4 tadi? Kayaknya dikenakan di akhir tahun, Pak. Dikenakan di akhir tahun. Brandon Christian setuju nggak? Kenanya akhir tahun. Iya, apa tadi Pak? Evaluasi. Evaluasi aset ya. Iya. Seharusnya iya. Thank you lah. Ya, teman-teman itu loh, saya sudah buatin nih, ya. Ini juga materi yang lalu gitu loh. Istilahnya udah dikasih, ini kayak tuan rumah ya, udah nyediapin makanan di meja, nggak ada santap gitu. Tersinggung saya. Anda bisa lihat di sini itu masuk yang mana ya, revaluasi aset ada semua di sini. Ya. Harus ada effort luar biasa. Ya, harus ada effort luar biasa. Jadi bisa jadi tidak paham, tapi kan otak kita jangan, ada di depan tadi tuh. Ya, tak cari ah. Makanya tadi saya agak keras ke siapa tadi, Alicia kalau nggak salah. Sudah tak tulis loh di sini PP, itu kan dia tinggal nyari, kok lama gitu. Malah nanya apa PP yang itu Pak, berarti dia belum nyari dong. Ya, itu saya anggap berarti tidak ada effort. Ya. Oke, jadi evaluasi aset tolong dibedakan, aset bergerak atau aset tidak bergerak. Kalau asetnya itu tanpa itu artinya mau asetnya tanah bangunan atau asetnya mesin, asetnya kendaraan,
itu nggak ada beda, yaitu kena PPh final. Jadi tidak kena di akhir, kenanya di awal dan kena PPh final. Ada pembahasan kita juga waktu itu ya. Premi asuransi. Premi asuransi ini utamanya yang dibahas di sini ya. Itu hanya berlaku untuk PPh badan, untuk badan kalau kita perusahaan asuransi. Saya ulangi ya, yang disebut premi asuransi jadi objek ini adalah kalau Anda perusahaan asuransi dan Anda badan. Tapi kalau Anda bayar premi asuransi, ya, kalau Anda bayar premi asuransi, itu kaitannya dengan PPh OP. Ya, kaitannya dengan PPh OP. Jadi kalau saya buat contoh kayak gini ya. Jadi premi asuransi di sini itu kaitannya dengan perusahaan asuransi. Kalau Anda perusahaan asuransi lalu dapat premi asuransi, ya itu objek pajak buat Anda. Tapi kalau Anda bayar premi asuransi, itu berarti Anda ini kaitannya dengan orang pribadi. Contoh gini ya, anggap aja saya punya revenue, ada expense, anggap aja 70. Nah, ada expense lain, anggap aja ini premi asuransi 10. Berarti kan income before tax kita kan berarti berapa? 20. Ya kan? Income-nya akuntansi kita itu 20. Tapi sama pajak, premi asuransi ini itu dicoret. Ya. Selama preminya yang 5 itu loh, masih ingat ya? Kesehatan, jiwa, apa? Kecelakaan, apalagi? Beasiswa dan multiguna. Berarti kalau ini dicoret, yang 10 itu dicoret, pre-tax financial income kita kan bukan 20, tapi 30. Ya kan? Berarti bukan 20 dong pre-tax financial income kita, tapi 30. Ini dicoret. Berarti sebenarnya 20 menjadi 30, ya. 20 menjadi 30 itu kan berarti ada premi asuransi yang jadi objek. Ya. Itulah yang dimaksud di sini. Terkait dengan WPOP. Jadi WPOP itu tampilannya kayak gini. Tapi kalau badan, premi asuransi itu menjadi objek kalau Anda perusahaan asuransi. Kalau Anda bukan perusahaan asuransi, ya premi asuransi bukan penghasilan dong, kita nggak terima premi kok. Ya, dan Anda tidak bayar atau PT tidak pernah membayar asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, itu kan buat siapa? Buat karyawan toh. Berarti kan itu biaya. Ya, beban kita sebagai PT. Nah, beban itu bisa menjadi deductible kalau kena pajak di karyawan. Tapi kalau di karyawan nggak kena PPh 21 ya kita non deductible. Ya. Nah, ini berarti saya tambah ya. Bisa taxable kalau deductible, tapi ya kalau non taxable berarti non deductible. Jadi kalau di karyawan enggak kena PPh 21, maka di perusahaan yang bayarin preminya karyawan itu non deductible. Gitu ya. Saya ulang ya. Jadi premi asuransi kalau PPh badan itu berarti kalau Anda dapat premi karena Anda perusahaan asuransi. Ya. Tapi kalau Anda bukan perusahaan asuransi, badan dan bukan perusahaan asuransi, Anda nggak pernah terima premi. Jadi ini nggak relate. Kalau bayar premi itu bisa kena PPh selama Anda adalah WPOP. Utamanya 5 premi tadi. Kesehatan, kecelakaan, jiwa, beasiswa, dan multiguna. Dan ini cara menghitungnya. Ya, ini cara menghitungnya. Oke. Jika Anda badan, maka premi itu biasanya jadi expense Anda. Nah, Anda bisa jadi pengurang, bisa deductible selama karyawan Anda kena PPh. Ya, atau taxable. Tapi kalau ternyata di karyawan Anda nggak kena PPh ya non deductible buat kita, buat badan. Nah, ada juga kata-kata reasuransi. Reasuransi itu ya dari namanya aja berarti gini saudara-saudara. Anggap aja ada PT asuransi A. Ini ada apa sih? Nasabah ya, klien.
bayar premi ke asuransi ini. Kalau si nasabah atau klien ini rugi, nasabah atau klien ini sakit atau celaka, dia akan dapat klaim. Nah, kalau semakin banyak klaim, bisa rugi kan perusahaan asuransi ini. Walaupun dia hitung-hitungan kan, dia ngitung supaya ini bayar duit terus, bisa jadi ini sehat. Dia berdoa supaya ini sehat kan, si klien ini sehat, supaya dia nggak perlu bayar uang asuransi. Tapi kalau klien ini sakit semua ya, kliennya sakit semua, dia kan rugi nanti kalau bayar klaim. Maka perusahaan asuransi ini juga nanamin duit, ya, bayar premi ke perusahaan asuransi yang lain. Itulah yang disebut reasuransi. Ya. Jadi si klien atau nasabah berhubungan dengan perusahaan asuransi A, sementara perusahaan asuransi A berhubungan dengan perusahaan asuransi B. Dia bayar premi ke sini. Nah, perusahaan asuransi B ngakuin objek pajak karena dia terima premi. Itu ya, itu yang disebut reasuransi. Iuran dari perkumpulan. Mungkin Anda pernah dengar yang namanya Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, itu perkumpulan. Atau Anda pernah dengar anak-anak Petra, perkumpulan keluarga apa ya? PPPK Petra itu loh, perkumpulan, saya lupa malah kepanjangannya. Itu perkumpulan. Bedanya apa? IAI, IDI atau ID itu adalah perkumpulan yang apa? Menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Tiap tahun saya itu gelarnya kan CA salah satunya ya, Chartered Accountant. Saya harus nyetor, ya memang nggak banyak ya, iuran ya supaya IAI bisa jalan. IAI ini kan kalau dia nggak dapat iuran itu dia nggak bisa jalan. Nah, dengan bayar iuran itu gelar saya tetap bisa saya pakai CA-nya itu. Nah, berarti IAI itu perkumpulan yang terima iuran dan dia punya usaha. Berarti dia kena PPh. Tapi kalau PPPK itu dianggap tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Ya. Atau PPPK mungkin kalau dari uang sekolah mungkin dapat ya. Jarang terima iuran, nggak ada iuran itu apa ya, perkumpulan. Partai politik contohnya. Partai politik itu kan nggak jalankan usaha. Kalau anggota partai politik itu masukin iuran ke partai politik itu nggak kena PPh karena dia tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi bedain antara yang jalanin usaha dengan yang tidak menjalankan usaha. Tambahan kekayaan neto. Nah, ini juga bisa pakai contoh kayak gini nih. Tambahan kekayaan neto. Sih. Nah, kayak gini. Net asset, kekayaan neto itu nama lain dari net asset. Saya juga pernah ajarin ya. Anggap aja saya punya aset 100 juta. Saya punya apa? Liability. Saya punya liability itu 40 juta. Nah, equity saya itu nanti disebut sebagai net asset. Net asetnya 60 juta. Dan ini mungkin di 2023. Kemudian masuk 2024, aset saya bertambah jadi 250, tapi saya punya kewajiban juga 150. Ya. Berarti net aset saya atau equity saya itu 100. Artinya apa? Di 2024 ya, di 2024 itu ada tambahan net aset atau tambahan kekayaan neto, tadi kan katanya tambahan kekayaan neto. Itu sebesar 40 juta. Dari mana? 100 kurangi 60. Ya, 100 kurangi 60. Dapatnya 40 juta. Itulah yang disebut sebagai
tambahan kekayaan neto. Nah, kalau tambahan kekayaan neto ini belum kena pajak, dia jadi penghasilan yang kena pajak, masuk dalam PKP. Ya. Itu yang disebut tambahan kekayaan neto yang belum kena pajak. Maksudnya gini. Ya. Kalau tambahan kekayaan neto saya ya, tadi 40 juta nih. Ya kan? Itu ternyata tidak sebanding dengan total penghasilan yang saya lapor, ya, maka anggap aja tambahan kekayaan neto tadi kan 40, total penghasilan yang saya lapor cuma 30, berarti 10-nya kena PPh. Itu yang disebut tambahan kekayaan neto yang belum kena pajak. Nah, yang disebut total penghasilan itu kan bisa macam-macam. Umpama ya, sama di 2024 itu penghasilan kena pajak saya PKP saya anggap aja 20 juta. Penghasilan yang kena PPh final saya sebut aja penghasilan final ya, itu 5 juta. Penghasilan lain saya yang tidak kena pajak, ini kegedean ya, biar contohnya enak, 15, 5, ini anggap aja 3 juta. Jadi tambahan net aset saya atau tambahan kekayaan bersih saya itu 40. Tapi total penghasilan saya hanya 23. Berarti nggak sebanding 40 dan 23. Ya. Di sini berarti total penghasilan yang dilaporkan itu 23 juta. Karena dikatakan di sini perbandingan wajar antara total penghasilan yang dilaporkan 23 dengan tambahan net aset 40 ya. Kalau ternyata tidak sebanding, maka 17 juta dalam kasus ini itulah yang disebut tambahan kekayaan neto yang belum dikenakan pajak. Itu ya. Jadi hati-hati kalau Anda dapat penghasilan, walaupun itu final, walaupun bukan objek, laporkan supaya sama dengan kenaikan aset. Tapi bisa jadi kasus ini, saudara-saudara, bisa jadi kasus ini muncul karena ada hutang. Saya dapat aset, tapi dari hutang tidak saya lapor hutangnya. Aset saya 100 jadi 250, ya 150 naik aset saya. Ya, bisa aja hutang saya itu mungkin untuk beli aset tadi ya 150. Berarti kalau 150 hutang saya kan harusnya 190. Ini saya cuma lapor 150. Iya kan? Saya beli rumah pakai utang. Utangnya nggak saya lapor, hanya asetnya. Itu yang membuat net aset saya kan lebih besar. Jadi bisa jadi perbedaan ini karena memang ada yang belum kena pajak atau bisa jadi ada hutang yang belum saya lapor. Intinya apa? Kalau sampai terjadi perbedaan atau perbandingan yang tidak wajar, maka dia akan kena pajak. Itu yang disebut tambahan kekayaan neto. Penghasilan usaha syariah sebenarnya sama aja ya. Syariah ini punya metode atau cara hitung tertentu. Ya, dia juga pakai istilah-istilah tertentu. Saya pernah invest juga ya. Jadi istilahnya bukan istilahnya gini, kayak bagi hasil lah. Ya. Bank itu punya apa? Punya proyek konstruksi, dibiayain sama bank, diajak kayak ngajak ya. Ayo Agus Toli mau ikutan nggak bayar pembangunan bank itu. Nanti dari situ kalau ada keuntungan didapat kita bagi 2. Ya, istilah-istilahnya menarik. Ya, banyak alumni Petra, banyak itu artinya lebih dari 1 yang saya lihat, bahkan ada yang sempat atau sampai saat ini tapi sudah pindah sih ke bank konvensional ya. Itu jadi area head ataupun manajer dari bank-bank syariah. Jadi ini tidak ada kaitan dengan apa? Karena syariah ini kan kaitannya dengan teman-teman muslim, tidak ada kaitan dengan kepercayaan. Ini sistem ekonomi. Ya. Kalau Anda tertarik mempelajari silakan, itu ada di sini contohnya ya.
ketentuan PP 25 2009, ketentuan PMK 136 2011 itu ngatur tentang syariah. Ya intinya itu juga entitas ekonomi sehingga kalau dapat penghasilan harusnya kena PPh. Imbalan bunga ini berarti kalau Anda masih ingat dulu di hukum pajak itu bisa jadi karena saya restitusi atau kompensasi lebih bayar gitu ya. Lalu telat dikembaliin sama teman-teman DJP. Akhirnya saya dapat bunga, bukan bayar bunga loh, malah dapat bunga. Nah, itu tetap kena atau jadi objek pajak. Jadi mohon maaf loh ya, sudah dapat bunga ya karena mungkin teman-teman DJP yang telat ya, tapi kita tetap kena pajak karena itu dianggap sebagai penghasilan. Ya kan? Itu tambahan kemampuan ekonomis. Itu hari ini ya. Ralf bisa apa? Bisa share atau gini aja deh saya presensikan, saya panggil satu-satu. Bersabar ya, saya panggil satu-satu. Eventio ada? Hadir, Pak. Oke. Vincent Hartono? Nggak ada. Johanna Amelinda? Vincent ada, Pak. Vincent ada. Vincent ada. Mana tadi Vincent? Oh, ada ya, Vincent Hartono ya. Johanna Amelinda? Nggak ada. Yonatan Iya, Pak. Christian? Segera jawab loh ya, kalau nggak jawab saya lompat. Yonatan Christian? Hadir, Pak. Oke. Romualdus? Ada, Pak. Christopher Dillon? Hadir, Pak. Richard Allen? Hadir, Pak. Brandon? Tadi menjawab ya. Hadir, Pak. Venezia Natali? Hadir, Pak. Vanessa Agnes? Ada, Pak. Kenny Surya masih di situ? Masih, Pak. Stefani Guarjo? Ya, Pak. Oke, terus Velintano ada kamu? Hadir, Pak. Evelyn Harsono? Hadir, Pak. Ada? Nicholas Dean? Hadir, Pak. Alicia Lukito tadi masih ada? Hadir, Pak. Oke, Jessica? Hadir, Pak. Rehan ada? Hadir, Pak. Thank you. Yohanes Hartanto? Hadir, Pak. Chris Celia? Jesslyn Cahyono? Hadir, Pak. Fiona masih di situ? Masih, Pak. Marcella Clarence ada? Nggak ada. Michelle Naomi? Hadir, Pak. Tadi Michelle Naomi lah. Hadir pertama tapi tiba-tiba hilang lagi. Gilbert Matthew? Ada, Pak. Suaranya berat-berat semua nih. Serina Ciangdi? Hadir, Pak. Prince? Hadir, Pak. Nah, Prince kayaknya belum potong rambut, gondrong kamu sekarang. Riseley? Hadir, Pak. Sharon? Ada? Hadir, Pak. Pikir masih tidur. Alicia Wiono? Nggak ada. Stefani Delicia? Hadir, Pak. Oke. Teresa Nobela? Hadir, Pak. Oke, siap. Stella Ivani? Hadir, Pak. Dalvin masih ada, Dalvin? Hadir, Pak. Fiona Diva? Hadir, Pak. Fiona Diva. Jessica Evangeli? Hadir, Pak, saya Pak. hadir, Pak. Siapa? Alicia, Pak. Felicia? Alicia. Alicia Wiono? Ya, Pak. Makasih, Kemana Pak. kamu tadi? Halo, kamu kemana tadi? Alicia, kamu kemana tadi? Waktu saya panggil. Oh, nggak dijawab. Habis ke toilet, Pak, tadi. Oke, Michael Leonardo. Hadir, Pak. Michael Leonardo. Ralph, masih di situ ya, Ralph? Masih, Pak. Siap.
Kenny yang Wahyudi. Hadir, Pak. Evelyn Olita. Hadir, Pak. Florencia Aurelia. Hadir, Pak. Davina Wahyudi, Davina Angel. Hadir, Pak. Nicholas Fernando. Hadir, Pak. Aurelia, ada? Aurelia nggak ada. Immanuel Cristiano. Hadir, Pak. Brando masih di situ? Masih, Pak. Oke. Angelina Bella Evelyn. Hadir, Pak. Oke. Sandy masih ada? Hadir, Pak. Siap. Michelle Cindy. Hadir, Pak. Ricky Sugiarto. Hadir, Pak. Johanna Vermel. Hadir, Pak. Oke. CT sudah bangun? Chatline nggak bangun. Sigi. Hadir, Pak. Oke. Emily Tracia. Hadir, Pak. Faith. Hadir, Pak. Oke. William. Hadir, Pak. Sharon Natasha. Hadir, Pak. Jessica Dave. Hadir, Pak. Jessica Ivana. Hadir, Pak. Sebentar, sorry. Jessica Ivana. Vanessa Gabriela. Ada Clarissa Gracia. Hadir, Pak. Yusi. Hadir, Pak. Alexandria. Hadir, Pak. Septia. Yovita Jeniat Ancis. Nggak ada. Oke. Terima kasih. Ketemu minggu depan. Terima kasih, Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.